Betul? Maksudnya sesudah dia bangkit maksudnya? Setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, bahkan ketika memberitakan firman kepada Yohanes di Pulau Patmos, apakah Tuhan Yesus masih menyebut Bapa sebagai Allahnya? Atau Ada hal Elohimnya? lain, dia mengatakan dirinya akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yohanes 1 ayat 7. Akulah Alfa dan Omega itu, tapi kita jadi kemana? Bang Erka lah. Ya maka, oke lah Bang Edis ya. Oke lah. Gak apa-apa lah. Ini penutupnya. Ini penutup ya. Ini penutup. Tapi satu hal Bang Edis, terakhir ya. Saya juga mau tanya Bang Edis juga. Menurut Bang Edis, dilahirkan atau diciptakan? Dilahirkan. Bible tidak pernah mengatakan diciptakan. Dilahirkan. Oke. Baik. Di sini ya jelas ya. Ini bahkan LAI sendiri itu sudah menulis Yesus hamba Tuhan. Saya itu ingin memberitakan Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai Mesias, Yesus yang ada di Bible kita kepada orang-orang Muslim. Dan puji Tuhan banyak yang menerima loh. Dan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Yang jadi problem itu adalah banyak orang nggak ngerti menjadikan Tuhan, definisi Tuhan itu apa. Makanya saya bilang, Tuhan itu ya maksudnya ya Tuhan itu gitu loh. Perhatikan ya. Matius pasal yang ke-12. Perikopnya adalah Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan seterusnya. Ini jelas nih, lihat, itu hambaku. Hambaku ini kan merujuk kepada Tuhan Yesus. Salah, lihat hambaku. Itu kan di situ perkataan Yesus itu konteks itu Bang Edis. Itu konteks di mana dia menaruhkan rohnya itu untuk bisa memberitakan kepada segala bangsa. Hambaku, makanya kataku di situ kan Yesus, berarti Yesus yang berbicara. Lihat hambaku, berarti hambanya Yesus. Bukan Bang RK, di sini Bapa di surga yang berfirman. Itu berapa itu? Ini Yohanes berapa? mengutip kitab Yesaya, di mana, saya bacakan ya, saya bacakan. Itu perkataan Yesus itu. Bukan, ini perkataan Yahweh ke Bapa di surga. Dalam kitab Yohanes kan, itu kita lihat banyak orang mengikuti Yesus di atasnya, menyembuhkan mereka dengan keras, melarang mereka memberitahukan kepada dia. Makanya ada pernyataan, lihat hambaku. Berarti Yesus sedang berkata, dia menunjukkan ada definite artikel bahwa itu merujukan pada ada objek yang dia katakan. Hambaku, berarti hambanya Yesus, bukan Yesus adalah hamba. Gitu. Bang RK, Yesus juga pernah mengutip kitab ini. Ketika Tuhan Yesus masuk ke sinagog, dia mengutip kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada hari ini genaplah nats yang aku bacakan ini kepadamu. Ini, begini, saya bacakan saja ya. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia Yesus, menyembuhkan mereka semuanya. Ia Yesus, dengan keras melarang mereka, orang-orang yang ngikutin tadi kan, memberitahukan tentang siapa dia, siapa Yesus ini, dilarang. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Ini Bapa di sorga berfirman tentang Yesus. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kepadanya aku berkenan. Yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia Yesus akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan ia tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ini nubuatan Bapa di sorga mengenai Sang Mesias yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus. Saya itu herannya begini, kenapa ketika saya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias hamba Tuhan, banyak orang Kristen yang menolak ini. Ini tragis sekali gitu loh. Siapa yang menolak Bang Edis? Bukan, ketika saya beritakan Yesus sebagai hamba Tuhan, kok sekarang orang Kristen malah marah? Oh enggak, Yesus itu Tuhan sendiri. Makanya paham oneness itu sudah merajalela di tengah-tengah umat. Betul Bang. Jadi gini Bang Edis, ketika orang menolak Yesus sebagai hamba Allah, nah itu salah besar. Karena dalam 2 Yohanes mengatakan apa? Jikalau kamu menolak Yesus Kristus datang sebagai manusia, kamu adalah antikristus. Ya kan? Ya, saya tidak pernah menolak Yesus datang sebagai manusia dan memiliki gelar-gelar sebagai anak Allah. Iya, hamba makanya Allah, saya tidak menolak itu. Iya, lalu bagaimana Dan bahkan mungkin dia taat kepada Sang Bapa, saya tidak menolak itu. Karena saya percaya Allah yang transenden, Allah yang imanen saya percaya, dan Allah yang imanen ini dalam Yesus ini memiliki gelar-gelar itu. Saya tidak menolak itu. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Saya tidak menolak itu.
Makanya kemarin ketika saya mengeluarkan satu statement bahwa Yesus bertuhan atau mempunyai Tuhan atau menuhankan Bapa di surga, kenapa banyak orang-orang Kristen termasuk Bang RK kok menolak itu gitu loh? Karena makanya saya naik ke atas, saya menanyakan dalam konteks relasi saya percaya, tetapi ada argumentasi bolak-balik lagi, relasi Tritunggal ya, apakah Bapa menuhankan Yesus? Nah, Bang Edis tidak percaya di situ. Tidak, Secara konsep, Tuhan Yesus yang menuhankan Bapa di surga. Tapi apakah Bapa tidak menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Menuhankan Kalau tidak, itu kan berarti menaklukkan dirinya. apakah tidak ada relasi? Sebab Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa Oke. bersaksi tentang, sabar Bang Edis. Sebab Bapa bersaksi, aku bersaksi tentang Bapa dan Bapa bersaksi tentang aku. Makanya saya bilang kata punya tanda kutip garis bawah itu berbicara tentang relasi. Oke, saya sepakat di situ. Makanya saya memberikan pertanyaan balikan, argumentasi bolak-balik, di mana apakah Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi tanda kutip garis bawah? Tadi itu sudah Kalau saya jawab bilang tidak. iya berarti memiliki relasi Tritunggal Tadi itu. Kalau tadi tidak itu berarti sudah- tidak ada relasi. Bukan tidak ada relasi, ada relasi. Relasinya adalah sang anak menuruti, taat, takluk, tunduk kepada Bapa di surga. Sedangkan Bapa di surga memerintah anak. Ya, tetapi apakah Bapa tidak mengatakan anak adalah Allah? Itu kan relasi juga, Betul. kesaksian. Mengatakan Allah bukan berarti bahwa sang Bapa menundukkan dirinya kepada Yesus. Nggak pernah ada Bapa di surga menundukkan dirinya kepada Yesus. Yang ada Tuhan Yesus menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Bapa di surga. Demikianlah Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Elohim. Elohim di situ merujuk kepada Bapa di surga. Itulah Injil yang saya bawa kepada orang-orang Islam. Dan puji Tuhan banyak mereka mengganti Tuhannya mereka. Yang diganti Tuhannya yang tadi itu menjadi Tuhan Yesus. Ini Bang Edis ya, maaf ya saya kasih sebuah dalil ya Bang Edis ya. Ini di dalam Mazmur 110 ayat 1. Ya, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini kita tahu proper name ya. Kepada Tuanku, duduklah di Mesias. sebelah. Ya, oke, sepakat. Sama berarti ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu. Saya lakukan sebuah hermeneutik juga di dalam Roma 9 ayat 8. Ya, artinya bukan anak menurut daging ya. Sabar Roma 9 ayat 8. Oke. Roma 9 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 tadi itu, ya. Di situ berbicara tentang keturunan Abraham, tentang Mesias. Sehingga saya muncul sebuah pertanyaan nih Bang Edis. Ya, di situ duduklah. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku ya. Sehingga muncul pertanyaan nih, Yesus punya Tuhan, ya, relasi, ya, T besar kan, kurios kan, ya, Yesus punya Tuhan huruf besar, Iya betul. ya kan, Betul. ya. Jadi ketika Bang Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, yang mana Bang Edis? Yang dua, saya tidak bermaksud jatuhkan ya, saya ingin sepaham dengan Bang Edis ini. Yesus punya Tuhan, ini kan huruf besar kan, ya kan. Nah ketika bicara Yesus punya Tuhan, huruf besar ini, ya, Bang Edis sepakat dengan yang di bawah ini kan? Begini Bang RK, kayaknya kita ini salah paham ya. Coba saya tanya dulu Bang RK. Tuhan huruf besar semua itu kan nama diri. Yes, proper name. Oke, kalau Tuhan yang T-nya aja huruf kecil itu kan gelar. Gelar, kurios, Oke. Adonai. Oke. Dan itu bisa ditujukan kepada siapa-siapa saja yang kalau kita takluk tunduk menyerahkan diri kepada dia. Oke. Betul. Sekarang saya mau tanya dulu kepada Bang RK. Lawan katanya Tuhan yang T-nya huruf besar, T-nya aja huruf besar. Itu apa? Boleh saya jelaskan? Enggak, boleh saya lawan jelaskan? katanya dulu. Ya, boleh saya jelaskan dulu? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau kita melihat kata Tuhan ya, itu proper yang mengacu pada 4 huruf itu ya, Bang Edis ya. Tetapi kalau kita melihat kurios ini kan Adonai, ya, bisa Adonai. Dalam bahasa Jawa ya Gusti ya, bahasa Inggris Lord, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang hal ini ya, tentang Lord, tetapi kita bisa melihat juga kata Tuhan yang kurios ini, Adonai ini, Bang Edis, ya, itu bisa merujuk pada Allah ya, Sang Bapa, yang ayat yang tadi Bang Edis tunjukkan, Yesus dan Rudi Yohanes salah jawab itu. Ya, ketika dia disunat kepada Tuhan itu kan Bang Edis. Ya kan? Karena kata Adonai pun bisa merujuk pada Tuhan semesta alam. Betul. Kata Tuhan itu atau kata kurios itu bisa ditujukan kepada siapapun yang memerintah. Oke. Nah, betul. makanya saya tanya, kata kurios atau kata Tuhan yang T-nya huruf besar itu lawan katanya apa? T huruf kecil? Semua? Bukan Bang RK. Lawan katanya Tuhan atau Tuan itu hamba. Hamba. Iya.
Jadi tapi beginilah Bang RK, kita ini sebenarnya inti dari kekristenan itu bukan itu kok. Bukan, oh begini, relasinya begini, Dwi ini, kalau nggak mengakui ini nanti begini, kalau ini nanti pahamnya begini, apakah kekal. Kita bukan itu kok intinya Bang RK. Ini yang Bang Edis ya, saya tidak Inti, bermaksud ya. inti dari kekristenan itu sebenarnya bagaimana supaya kita itu hidup serupa dengan Sang Kristus, Sang Mesias. Bagaimana kita jadikan dia sebagai Mesias kita. Kan udah jelas. Kan Tuhan Yesus sendiri tuh Bang RK yang sudah nanya. Kata orang siapa aku ini? Dan itu sebenarnya sudah dijawab. Siapakah Yesus? Menurut Yesus sendiri. Jangan siapakah Yesus menurut uskup, menurut pastor, menurut pendeta, menurut pakar ini. Kita nggak peduli. Menurut Tuhan Yesus sendiri, siapakah Yesus? Kan pertanyaan itu sudah diajukan oleh Tuhan Yesus. Menurut orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang engkau adalah Nabi, engkau adalah Elia, engkau adalah ini. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Iya, jadi sudah Ya. beritakanlah Ini Yesus merujuk sebagai pada Sang pribadi. Mesias. Tapi sabar Bang Edis, yang terakhir ya Bang Edis. Sedikit ya. ini penutup ya. Bagaimanakah relasi firman menjadi daging, kedudukannya, ininya, aduh segala macam. Aduh, bukan itu sebenarnya inti kekristenan. Inti kekristenan adalah bagaimana supaya kita hidup seturut dan segambar serupa dengan Yesus. Bagaimana kita ini supaya kita dibentuk seperti kata lagu, bagaikan bejana siap dibentuk, ya kan? Ku mau sepertimu Yesus. Itu intinya. Kenapa kita ribut masalah ini hipostasis union? Pusing kita Bang RK, pusing. Aman. Tapi ini yang terakhir Gitu loh. Bang Edis ya. Ada yang lainnya. Ya, kalau ini saya hanya memberikan sebuah ini aja ya. Yesus punya Tuhan, ya, kurios ya. Yesus punya Tuhan. Ya, ketika kita mengatakan Yesus punya Tuhan dalam konteks yang tidak dijelaskan, maka Yesus pun Tuhan huruf besar kalau kita bisa lihat. Nggak ada Yesus benar. Tuhan huruf besar Bang RK. Maksudnya begini, mewakili, maksudnya nama Jadi Tuhan ini, Yesus. Bang Edis. Ketika kita bicara Yesus bukan Tuhan huruf besar ini Bang Edis ya. Kalau Yesus punya Tuhan dan berarti konsekuensinya Yesus bukan Tuhan huruf besar ini, maka ini akan berbicara tentang Allah yang Esa itu, aliran kasih yang kekal hipostasis pertama, ya, yaitu Sang Bapa, dan hipostasis kedua yaitu Firman Anak, dan hipostasis ketiga itu. Karena ini merujuk pada Allah ini, Tuhan ini. Kalau Yesus punya Tuhan, berarti apakah Yesus bukan Tuhan huruf besar? Yesus bukan Tuhan huruf besar. Karena kalau Yesus Tuhan huruf besar, maka Bapa di surga itu disalibkan. Itu paham Oneness Pentakosta. Ketika Yesus disalibkan, apakah Bapa di surga disalibkan? Karena kalau kita berbicara Yesus adalah Tuhan huruf besar, saya sepakat itu. Dia YHWH. Iya, yang dimaksud Tuhan itu Tuhan Yesus adalah YHWH, maksudnya namanya itu disandang oleh Yesus, begitu loh. Dalam sebuah aliran Allah yang Esa itu. Ya, tapi ginilah mungkin. Itulah Bang Edis ya. Tapi intinya beginilah, Bang RK, saya mau Bang sampaikan. Anda pun sudah setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga. Tuhan Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di surga. Dalam konteks relasi. Oke, jadi kalau begitu statement Bang RK yang mengatakan kalau ada apologet mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti sesat. Berarti statement itu sekarang sudah Bang RK telan sendiri. Bukan begitu, relasi, tetapi Bang Edis juga tidak percaya bahwa Sang Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi. Saya tidak melihat, sepanjang saya membaca Bible, mungkin saya lebih 40 kali membaca Bible sampai selesai, saya tidak pernah ketemu ayat yang mengatakan bahwa Bapa di surga menaklukkan dirinya kepada anak. Yang ada Dalam anak menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Ketika dia menakluk, ini konteks definisi memang menaklukkan Bang Edis ya, tetapi dalam konteks relasi itu tidak bisa, karena ini antara kesaksian antara anak dalam Bapa dan Bapa dalam anak. Ini kita bicara Tritunggal, kalau kita tidak percaya Tritunggal ya rusak semua kalau Bapa tidak bersaksi tentang anak. Tritunggal yang seperti apa dulu Bang RK? Karena saya tidak mau membagi dalam satu hakikat. Bang RK, pertama saya tidak menolak Tritunggal. Tetapi yang perlu saya katakan kepada teman-teman, kata Tritunggal itu sendiri, itu kalau Anda bicarakan kepada orang-orang Islam, ketika Anda berdiskusi, ini kan konteks kita ini sebenarnya kan berdiskusi dengan orang Islam sebenarnya kan? Betul nggak? Betul, tetapi saya juga tidak mau sampai menolak relasi antara tiga pribadi ini. Iya, tetapi Bang RK percayalah Bang RK, ketika Bang RK menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu, yang ada itu malah menjadikan batu sandungan, gitu loh. Nggak usah menggunakan istilah, sekalipun Anda mengimani Tritunggal itu, tetapi kalau Anda gunakan itu kepada orang-orang Islam, seringkali yang menjadi masalah, malah orang Islam itu malah ketawa. Begitu loh. Makanya itu cukup ada di pikiran Anda saja. Sedangkan memberitakan Injil kepada orang-orang Islam, menurut saya ini saya tidak menyalahkan ya. Kalau kalian mau memberitakan dengan pakai pengertian itu silahkan. Tapi kalau saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang bikin rumit. Saya nggak mau.
Intinya begini, ini penutup dari saya, nanti Bang Erka juga silahkan kasih penutupnya. Di dalam Korintus pasal yang ke-15 tadi ya, 1 Korintus 15, nanti Bang Erka silahkan kasih penutup. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini mengenai banyak orang-orang muslim yang menuduh bahwasanya Paulus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi dia tidak pernah baca isi surat Paulus. Bagaimana Paulus itu sangat-sangat orang yang berpaham Tuhan yang Esa. Nih, saya balikin ya. Nih, ini penutup dari saya. Nanti Bang Erka silakan juga kasih penutup ya. Ya. Yang tadi ya, nih. Oke. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Ditaklukkan Bapa di surga. Nya di sini merujuk kepada Bapa di surga. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di surga di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia, Bapa di surga, yang sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tidak termasuk. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki Dia, kaki Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kakinya, kaki Yesus. Supaya apa? Supaya Allah, maksudnya Bapa di surga, menjadi semua di dalam semua. Inilah pesan daripada Injil kita. Supaya Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu pesan Injil kita. Begitu loh. Itu penutup dari saya. Silakan Bang RK penutupnya. Semua kembali kepada penonton ya. Intinya Kristen itu ajarannya adalah Tuhan yang Esa. Seperti itu. Silakan Bang RK. Oke, terima kasih banyak Bang Edis ya. Saya tetap percaya bahwa saya tetap menggunakan Tritunggal ya, tiga pribadi dalam satu hakikat, setara, tidak ada subordinan ya. Saya setara, tidak ada mau subordinan karena subordinan bisa mengarah kemana-mana. Saya tetap percaya setara, yang setara, Tritunggal. Tiga pribadi yang berbeda bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Saya tetap percaya itu karena saya terus memberitakan. Memang ini berat ya, bahasa saya susah, saya tidak tahu, mungkin sulit bahasa saya, terlalu tinggi, terlalu teologis ya, mungkin saya pun menyadari itu ya. Tetapi saya percaya Roma 10 ayat 17 ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya akan hal itu. Saya terus memberitakan firman Tuhan dengan cara seperti yang saya lakukan. Bang Edis mungkin dengan cara seperti itu. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda di antara kita. Ya, bukanlah menjadi suatu ini. Minta maaf ya Bang Edis kalau saya ada salah-salah kata. Sama-sama Bang. Menyakiti hati Bang Edis. Maafkan saya ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bang Edis. Terima kasih ya. Saya turunkan ya.